Mbak Sefty juga saya yakin sudah mendengar full versi pidato Pak Prabowo. Tanggapannya seperti apa? Sebenarnya memang ada narasi yang mengejutkan di mana Presiden Prabowo dengan jelas mengatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina dan akan menjamin keamanannya. Sebenarnya ini tidak begitu lazim ya dibicarakan oleh pemimpin kita sebelum-sebelumnya. Tapi memang two-state solution itu sudah ada. Dari zaman Soekarno sudah disebutkan bagaimana Soekarno mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mengakui Israel selama penjajahan masih ada di Palestina. Atau kalau kita ingat 2024 Ibu Retno menyampaikan pidato di PBB, dia juga mengatakan sambil menyindir Netanyahu, dia juga mengatakan bahwa two-state solution adalah solusi. Bahkan sampai walk out waktu itu pada saat Netanyahu memberikan pidato. Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah kalau saya pribadi, saya melihat, saya menyayangkan kenapa tidak ada seperti penegasan kalau apa yang dilakukan Israel saat ini sebenarnya sudah bukan lagi hak membela diri, tapi sudah mengarah kepada mengosongkan Gaza. Dan saya juga mengharap sih sebenarnya ada kata-kata Israel harus segera menghentikan apa yang dia lakukan di Gaza, dalam hal ini kekerasan dan eskalasinya. Ya. Jadi sih, tapi kita tidak tahu ya, nanti kan juga malam kan jam 8 atau jam 9 ini waktu US pagi di Amerika itu nanti juga akan ada pidato lagi dari presiden kita. Sebelumnya ada Trump, nanti kita harap ada gebrakan lain yang dibuat oleh presiden. Oke, ini sangat menarik begitu karena pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini kita cermati bahkan sampai ke diksi-diksinya, sampai ke kata-katanya. Mungkin tadi kalau dari penjelasan Mbak Sefty saya setuju bahwa sebenarnya solusi dari Indonesia yaitu two-state solution atau mengakui kedua belah negara untuk mencapai perdamaian itu sudah konsisten dianut oleh Indonesia sejak zaman Soekarno. Tapi jadinya pernyataan dari Presiden Prabowo yaitu tadi tidak ada pernyataan bahwa meminta Israel untuk menghentikan serangan ke Palestina begitu. Jadi kan kalau kita cermati secara kalimat Presiden Prabowo lebih mengarahkan ke kami mengutuk seluruh bentuk kekerasan bagi manusia begitu, tidak spesifik mengarah ke Israel. Tanggapannya mungkin Bang Iqbal seperti apa? Ya pastinya ini memang saya lihat Presiden Prabowo mencoba memilih pendekatan yang berbeda ya. Dan pengakuan terhadap Israel ini memang seingat saya ada di salah satu forum yang waktu itu secara online beliau juga sempat menyampaikan seperti ini. Dan ketika bertemu Presiden Macron juga sama bahwa two-state solution ini adalah solusi yang disampaikan. Dan saya lihat mungkin ini karena ada Presiden Macron juga di situ ya yang berbicara sebelum Presiden Prabowo. Jadi mungkin ini hanya semacam penegasan ya menurut saya. Tapi memang saya sepakat bahwa kekerasan bahkan sudah banyak yang mengatakan bahwa ini genosida gitu ya. Yes. Ini yang tidak diangkat. Mungkin saya nggak tahu apakah ada keterbatasan waktu atau seperti apa gitu ya. Tapi kita tentu berharap tidak hanya berhenti di pengakuan, tapi harus ada tindakan nyata juga dari terutama Indonesia setelah ini apa gitu. Yang kita tahu kan mungkin hanya memberikan bantuan misalkan atau misalkan bahkan untuk pengobatan ya yang saya nggak tahu apakah jadi apa enggak yang ke Batam itu ya untuk warga Gaza, tapi saya melihat bahwa penegasan sikap ini penting untuk disampaikan oleh presiden karena selama ini kita tahu 10 tahun presiden Indonesia tuh absen di sidang umum PBB, jadi ini menurut saya momennya tepat gitu ya.